Lembaga Penghimpunan Dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Ada dua prinsip penghimpunan dana yang dianut oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip tabungan wadiah. Akad yang dianut dalam tabungan wadiah ialah akad penitipan aset. Wadiah ada dua jenis, yakni sebagai berikut. 1. Prinsip tabungan wadiah. Akad yang dianut dalam tabungan wadiah ialah akad penitipan aset. Wadiah ada dua jenis, yakni sebagai berikut. A. Wadiah yadul amanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada si penitip, aset boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima atau bank syariah. B. Wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah mencegah pihak penerima titipan agar tidak mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. 2. Prinsip tabungan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola, yaitu mudharobi, dengan suatu perjanjian di awal. Mudharobi terbagi menjadi 3 macam, di antaranya sebagai berikut. A. Mudharobi mutlakah, yaitu kerjasama mutlak, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. B. Mudharabah muqayyadah, yaitu kerjasama berbatas, yaitu sistem mudharabah yang mana pemilik modal memberikan batasan kepada mudharobi dalam pengelolaan uang berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasakan maupun target konsumennya. C. Mudharabah musyarakah atau kerjasama bersyarat, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi. Lembaga penyaluran dana. 1. Usaha jual beli atau tijarah. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik suatu barang aset dengan menggunakan uang sebagai media. A. Murabahah atau mengambil laba penjualan. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan yang disepakati. Pembiayaan akad murabahah pada bank syariah dijalankan dengan basis riba atau raba melalui jual beli secara cicil maupun tunai yang keuntungannya disepakati. B. Bai salam. Bai salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan dengan pemesanan di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi dulu. C. Istisnak. Istisnak secara bahasa sederhana artinya akad yang terjalin antara pemesanan dengan seorang produsen suatu barang atau penyediaan jasa maupun yang serupa sebagai pihak kedua. 2. Persewaan ijarah. Sewa menyewa ini dilakukan oleh bank syariah dalam 2 cara, yaitu sebagai berikut. A. Ijarah. Ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa atau upah dalam waktu tertentu tanpa adanya pemindah hak atas barang tersebut. B. Ijarah mumtabiyah bitamlik. Jenis ini merupakan gabungan antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah. Pihak yang menyewakan memiliki rencana akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa. C. Jasa pelayanan. Ada beberapa jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah, di antaranya sebagai berikut. 1. Perwakilan atau wakalah. Wakalah adalah upaya pemberian hak kuasa penuh dari satu orang ke orang lain. Wakalah dapat berupa pelimpahan oleh seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil orang lain agar dilakukan ketika ia masih hidup. 2. Transfer tanggungan atau hiwalah. Hiwalah adalah transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya.
Contohnya, Eko memiliki utang 50.000 kepada Budi, namun Tolha memiliki hutang 50.000 kepada Eko. Oleh karena itu, Eko meminta Budi menagih utangnya dari Tolha sebagai pembayaran bagi Eko terhadap utangnya ke Budi. 3. Kafalah. Kafalah ialah upaya yang dilakukan suatu pihak guna menjamin pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Contohnya, Bank Syariah mengeluarkan surat jaminan bagi nasabahnya yang menyewa atau membeli mobil secara kredit kepada perusahaan leasing. Maka upaya tersebut tergolong kafalah. 4. Gadai atau rahan. Rahan adalah menahan barang nasabah yang memiliki nilai tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman dari bank. Kolateral dengan ketetapan mengacu pada syariah Islam.